Shalom, apa kabar? Luar biasa baik. Hari ini kita sudah memasuki the real world, saudara. Ya, tanpa pembantu, tanpa supir. This is our real world, saudara. Saudara, tapi puji Tuhan saya memiliki istri yang luar biasa. Ya, saudara, saya sebenarnya nggak terpengaruh mau pembantu ada nggak ada, saudara. Supir ada nggak ada, saudara. Karena rumah saya tetap bersih, saudara. Istri saya sangat rapi dan bersih. Waktu itu pernah nggak ada pembantu, mami saya datang, saudara, oma datang dan bilang, nggak ada pembantu, kok bersih banget, ya? Siapa yang bersihin? Saya bilang Mbak Evelyn. Saudara, supir juga nggak perlu karena istri saya jago banget nyetir, saudara. Ya, waktu kami pacaran saya tanya, kamu suka mobil apa? Dia suka Land Cruiser yang besar, saudara. Ya, dia paling nggak suka mobil kecil. Dia biasa drive Land Cruiser, saudara. Saya pernah waktu itu di Australia sewa mobil van, saudara, karena kopernya banyak, saudara. Ya. Kemudian saya datang belakangan, kemudian saya suruh tunggu di pinggir jalan gitu, saudara. Tiba-tiba istri saya datang bawa van, saudara. Ngebut, saudara, langsung sit, gitu, saudara. Ya, jadi soal nyetir aja saya kalah, saudara, ya. Apalagi kalau dia marah, sudah hati-hati. Nah, saudara, this is the real world. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Saudara mau diberkati firman Tuhan? Sebetulnya saya telah menyiapkan tema yaitu tentang kehidupan dari hati, saudara. Karena saya percaya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tetapi hari Kamis yang lalu dalam perjalanan ke gereja, saudara, ke tempat ini, istri saya lagi dalam pembicaraan dengan anak saya tentang suatu sikap hormat, saudara. Kemudian istri saya menyampaikan bagaimana kalau kita sedang dalam pujian penyembahan. Dia katakan pada anak saya bahwa waktu kita menyembah Tuhan, kita harus memiliki sikap hormat, saudara. Ya. Memang saya percaya dia adalah seorang yang sangat menghormati dalam pujian penyembahan. Seringkali waktu saya duduk sebelah dia, ya, dia selalu kalau waktu saya ngangkat kaki begini, dia toel, turun, kita dalam penyembahan, dalam mendengar firman Tuhan. Oke, ya saudara. Kadang-kadang kita laki kan suka ke bawah gitu ya, kita pengen naik kakinya gitu, tapi ditoel sama dia. Turun, ya, maksudnya kita dalam penyembahan. Dan sikap seorang yang menyembah itu selalu tegak, ya. Saya salut sama istri saya, ya. Hari ini mohon maaf pada istriku, saya sebut-sebut. Saya percaya kalau saya sebut dia, nanti pasti saya bilang gimana khotbah saya, jelek. Oke, kalau nyebut dia pokoknya jelek, saudara. Nggak mau isinya apapun. Tapi saya diberkati banget. Jadi kalau duduk sebelah dia, sikap seorang yang hormat adalah tegak, betul saudara? Seorang prajurit, nggak ada yang begini, saudara. Dia selalu tegak. Makanya kalau saya duduk sebelah dia, saya agak minder, saudara. Saya berusaha, ini masih lebih pendek dari dia, saudara. Padahal saya sudah berusaha tegak, saudara. Jadi waktu kami pacaran pun dia sangat tegak gitu, saudara. Ya. Jadi makanya nggak boleh, apa tuh? Kalau bahasa Inggrisnya saya slur, apa ya? Ya, pokoknya kayaknya bungkuk gitu. Ya, saya pernah nonton film Pretty Woman, ya. Siapa yang nonton? Jadul. Mungkin generasi Pak Budi dengan saya sama. Kita nonton Pretty Woman, Richard Gere dan Julia Roberts, gitu ya. Pada waktu itu, wah, baru habis dipasangin kalung tuh, anak muda nggak tahu ya, tahu. Nah, bisa ada dicari di online ada. Waktu habis dikasih kalung, kemudian ini karena yang Julia Roberts-nya kan dari kalangan rendah, ya, Richard Gere adalah seorang pengusaha. Waktu dia jalan, saudara, kemudian kata Richard Gere-nya, saya ingat terus, saya praktekkan pada istri saya, katanya, you are so beautiful, katanya. Jadi dia beautiful, terus kemudian Richard itu bilang, apalagi kalau waktu kamu nggak merasa minder atau bungkuk, tapi kamu tegak, ya. Jadi waktu itu jalan begitu anggun, saudara. Nah, saudara, berarti sikap yang tegak atau satu hormat itu sangat penting. Makanya hari ini saya mau share tentang hormat, saudara, ya. Apalagi saudara, buat anak-anak muda, saudara ya, buat anak-anak muda. Saudara, boleh kita modern, boleh kita anak muda, stylenya mungkin nggak ketinggalan zaman, tapi sikap hormat adalah satu sikap yang harus ada dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu hari ini saya mau bicara tentang menghormati dan dihormati. Saudara, kita lihat beberapa hal sebagai pendahuluan. Kalau kita lihat, waktu Musa mendapat 10 perintah, saudara.
Dan dia dituliskan dalam 2 loh batu, saudara. Ada 2 loh batu. Saudara, kita bisa lihat dalam 2 loh itu berarti terbagi 5 perintah. 5 perintah, 1 loh batu ada 5 perintah. Nah kalau kita perhatikan di sini, ada 2 loh batu. Ada 5 perintah di loh batu yang pertama dan 5 perintah di loh batu yang kedua. Saudara, memang nggak ditulis secara detail di Alkitab, tapi saya mendapat pewahyuan seperti ini. Coba kita perhatikan 5 perintah di loh batu yang pertama. Kelompok yang pertama, ini berbicara semuanya tentang hormat. Saudara, contoh yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, itu sikap hormat kita pada Tuhan. Kita tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan sujud menyembah kepada patung atau beribadah kepadanya. Itu sikap hormat juga, saudara. Kita hanya beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada patung atau yang lain. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, itu sikap hormat. Kita nggak boleh ngomong Tuhan, Yesus. Kalau kaget jangan ngomong Yesus. Ngomong setan juga jangan, saudara. Ya, kaget-kaget aja, saudara. Jangan nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini berbicara tentang hormat kepada hari di mana kita menyediakan waktu hari ini. Kita nggak buka toko, kita tutup, saudara. Ya, saudara sepupu kita bahkan, saudara, saya dengar kalau mereka hari Jumat itu tutup, saudara. Ya, tutup. Mungkin ada di antara kita masih suruh pegawainya yang buka hari Minggu. Tapi di sini katakan kita hanya mau menghormati hari Sabat. Yang kelima, ini benar-benar hormat. Hormatilah ayah dan ibumu. Baru yang lain, bukan perintah tentang hormat, tapi tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi berarti saya percaya satu kelompok ini berbicara satu sikap hormat. Berarti hormat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara, ada 3 raja yang kita kenal, Raja Israel. Walaupun Tuhan mau yang menjadi raja, tapi mereka maksa sampai Samuel bilang, aduh dia sedih gitu ya, tapi Tuhan bilang kepada Samuel, bukan kamu yang ditolak Samuel, tapi aku yang ditolak. Aku mau jadi raja atas mereka, tapi mereka minta manusia menjadi raja. Oke, akhirnya mereka ada 3 raja di awal-awal kerajaan Israel. Saul, Daud, Salomo. Saudara, 2 raja yang pertama dan yang ketiga ini ditolak Tuhan. Ya, kita tahu semua, kita baca Alkitab. Tapi yang satu ini, Daud ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudara, bayangkan dari 3 raja itu sebetulnya kalau dosa Daud itu juga banyak. Dia melanggar tadi, berzina, melanggar membunuh, mencuri istri orang, ya. Berarti saudara, dia melanggar yang bagian kanan, ya. Hukum yang bagian kanan tadi. Tapi perhatikan, ya, yang hukum bagian kiri itu dilanggar oleh Saul dan Salomo. Ya, Saul dia tidak menghormati Tuhan, dia menyembah yang lain. Salomo saking banyak istrinya, saudara, akhirnya hatinya bergeser, hatinya berubah, menyembah yang lain. Berarti kita lihat Raja Salomo dan Saul itu melanggar sikap hormat, tapi Daud melanggar hukum yang ini. Saudara, pengampunan masih diberikan pada Daud, bahkan dia menjadi orang yang berkenan. Tapi orang yang melanggar sikap hormat, dia kehilangan, ditolak Tuhan. Dia ditolak Tuhan. Nah saudara, ya, kita ini warga kerajaan surga. Siapa di sini warga kerajaan surga? Semua warga kerajaan surga? Ada yang nggak mau angkat tangan? Saya, City of Love ini harus belajar responsif ya saudara. Kemarin waktu hari Kamis yang lalu saya udah bilang ya, Pak Niko tuh tanya kan waktu ulang tahun ya. Siapa di sini yang 40 tahun ke bawah? Ya. Padahal saya sebelum masuk Pak Niko tanya, bagaimana sekarang jemaat? Anak muda banyak, karena Pak Niko sedang tahu banyak gerakan anak muda. Saya bilang, yes Pak Niko. Ya, puji Tuhan, sekarang hampir 50% 40 tahun ke bawah dan 50% 40 tahun ke atas. Oke, makanya Pak Niko tanya kan, siapa yang 40 tahun ke bawah? Yang berdiri hanya sedikit, ya, bahkan dia lihat tuh sampai begini ya. Mungkin di hati Pak Niko, ini Timothy bohong ya, gitu ya. Mana katanya 50%, gitu ya. Makanya sampai disangka bohong loh saudara. Ya, saudara,
Enggak begitu sih. Cuma saya pikir, aduh, ya enggak ada yang berdiri. Padahal saya lihat, saya nengok kiri kanan, itu di bawah 40 gue tahu. Ya, gue tahu karena dia baru merit kan ada datanya gitu kan. Yang ini juga bawah 40 enggak berdiri, saudara ya. Akhirnya tapi pujian waktu altar call banyak. Nah, ya, makanya Pak Niko waktu makan bilang, tapi banyak juga ya waktu altar call. Puji Tuhan, enggak bohong berarti. Nah saudara, itulah City of Love saudara ya. Udah angkat tangan susah, apalagi panggil berdiri ya. Mudah-mudahan nanti waktu Tuhan datang, saudara enggak berat. Naiklah kemari, enggak mau Tuhan. Saya enggak mau diangkat. Saya mau di dunia. Jangan ya saudara ya. Kalau Tuhan bilang naiklah kemari, cepat-cepat rapture saudara ya. Nah saudara, saya mau ingatkan sikap hormat ini. Ya, saudara, kita ini orang republik. Kadang-kadang kita harus belajar soal hormat dalam satu kerajaan saudara. Kita ini warga kerajaan surga. Orang republik sama kerajaan tuh beda ya. Orang republik apa-apa demo gitu kan. Karena demokrasi, makanya ada kata demo, saudara. Ya, kita mendengar kemarin ini kata people power gitu, saudara. Kalau di kerajaan nggak bisa, saudara. Kerajaan sikap hormat itu sangat penting. Ya, makanya waktu Lady Di menjadi almarhum menjadi putri pada waktu itu kan heboh banget ya. Dari orang biasa menjadi putri. Dilatih begitu rupa. Ya, naik mobil aja, mobilnya kan sedan ya saudara ya, nggak jeep gitu ya. Saudara nggak ada tuh naik mobil langsung naik begini saudara. Ya, ibu-ibu sekarang kan buka pintu langsung begini saudara ya. Mereka itu saya lihat tuh ya, mereka kalau buka pintu mereka duduk begini saudara. Baru dua kaki itu dua-duanya geser ke dalam. Tolong ibu-ibu nanti kalau naik mobil, kalau sedan, jadi dibukain pintu jongkok dulu gitu, duduk, baru kakinya dua-duanya masuk. Itulah seorang ratu saudara. Ya. Nah kita ini warga kerajaan surga sampai cara makan, makanya Ratu Siba waktu datang mengunjungi Salomo, wow dia bilang, yang saya dengar tentang kamu belum apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ini benar-benar yang saya lihat luar biasa. Bagaimana mereka serve makanan, bagaimana mereka prajurit, cara berdiri, cara duduk, bawahan-bawahan Salomo duduknya seperti apa. Itu benar-benar kerajaan saudara. Makanya Tuhan itu berkenan banget karena ada sikap hormat yang luar biasa. Nah saudara, karena itu hari ini saya pengen banget untuk menyampaikan hormat. Ya, khususnya anak-anak muda juga. Saya pernah khotbah di ibadah anak muda. Saudara, saya khotbah, mereka ada satu anak itu ngobrol terus gitu, saudara. Padahal yang temannya tuh pengen dengerin saya. Tapi yang temannya ini ngobrol banget. Ya, padahal saya udah ngeliatin dia, tetap aja dia cuek gitu ya. Wah luar biasa nih anak muda ya. Jadi, aduh, tapi saya mau tegur gitu ya. Tapi gimana ini? Ibadah anak muda, oke boleh anak muda. Saudara ingat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sikap hormat itu penting diajarkan buat generasi, the next generation. Karena itu di awal liburan kita, saya rasa nggak terlalu berat kalau saya mau share tentang sikap hormat. Amin saudara? Nggak ada yang amin juga saudara. Oke, mari kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Saya akan ajak saudara melihat bagaimana waktu kita punya rasa hormat, kita juga akan dapat berkat dari Tuhan. Supaya kita mau saudara. Ya, saudara, Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, siapa di sini yang mau dihormati oleh orang lain? Angkat tangan. Iya, yeah. Puji Tuhan. Ya, sudah ada perubahan. Ya. Saudara, nggak ada di sini yang mau dihina orang, betul? Ada di sini, Pak, tolong hina saya dong. Saya 2 hari ini belum dihina. Ya, jadi tolong hina saya. Saya percaya nggak ada. Kita semua nggak ada yang mau dihina. Bahkan kalau kita merasa terhina, kita akan tunjukkan bahwa kita punya kelebihan, kekuasaan, kekayaan, supaya orang nggak menghina saya, ya nggak menghina kita, saudara. Karena itu nggak ada orang yang mau dihina. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan akan dihormati oleh manusia, kamu akan dihormati oleh Bapa di surga. Wow, saudara. Jadi bukan manusia yang menghormati kita, tapi Bapa di surga akan mengikuti kita, akan menghormati kita. Nah, saudara, kita harus tahu prinsip Alkitab lebih dulu ya. Prinsip Alkitab lebih dulu adalah kita harus menghormati dulu baru bisa dihormati. Yaitu dari Matius 7 ayat 12. Ini prinsip Alkitab. Dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah apa?
isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dalam Alkitab, prinsip Alkitab, hukum Taurat dan kitab para nabi artinya, apapun yang saudara harapkan orang lakukan, perbuat dulu kepada dia. Ini prinsip Alkitabiah. Makanya orang Kristen nggak bisa menunggu orang lain dulu yang berbuat baik. Kita dulu yang harus melakukan sesuatu, baru orang itu akan melakukan yang sama terhadap apa yang kita lakukan. Makanya prinsipnya seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau engkau mau diampuni, harus mengampuni. Makanya dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini prinsip Alkitabiah. Prinsip Kristen, gak ada yang bisa, Pak, kalau dia nggak minta maaf dulu, saya nggak akan ampuni. Nggak bisa, saudara. Kita harus mengampuni dulu, baru kita akan diampuni. Ya, makanya dikatakan juga menabur maka akan menuai. Ya, di dalam Kejadian 8:22 bagian A dikatakan selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi prinsip dalam dunia ini, apa yang kau mau tuai harus ditabur dulu. Ya, kalau kau mau dihormati, hormati dulu. Ya. Kalau kau mau dikasih, mengasihi dulu. Mulai dari diri kita. Nah, kita lihat sudah 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Ingat Tuhan berjanji, keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab, ini warning dari Tuhan. Ya, jadi keluargamu, ya ini janji Tuhan kepada raja. Ya, dikatakan engkau akan diberkati, keluargamu juga akan diberkati. Tapi ingat hal ini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara ingat ya hari Kamis yang lalu, hari Minggu yang lalu saya menceritakan tentang Esau. Ya, Esau menganggap rendah atau menganggap ringan hak kesulungan, hal yang rohani. Makanya dia kehilangan berkat, saudara. Padahal dia tuh gak mau kehilangan berkat loh. Kita tahu ceritanya waktu dia kembali cuma miss mungkin beberapa second. Waktu Yakub akhirnya sudah terima berkat, dia keluar. Esau masuk bawa masakan. Papanya Ishak bingung. Loh, kamu siapa? Aku udah berikan berkat buat kamu. Belum, aku baru nyampe. Ya, siapa tadi? Oh berarti adikku telah mengelabui papa menurut Esau. Dan dia nangis, dia meraung-raung. Esau itu menangis, dia bilang, berikan dong Pak berkat. Masa nggak ada lagi sisa berkat? Ingat, berarti Esau mau berkat. Esau mau berkat. Bukannya dia nggak mau berkat. Tapi masalahnya, yang jasmani akan datang waktu yang rohani kau anggap penting. Makanya dia mau berkat, dia meraung. Tidak ada lagi kah berkat dari Papa? Ishak bilang gini, nggak ada. Semua sudah aku berikan kepada adikmu. Aku paling bisa bilang Tuhan menyertai kamu saja, tetapi aku gak bisa kasih blessing lagi. Saudara, dia kehilangan berkat. Bukan dia gak mau berkat, dia kehilangan berkat. Tetapi karena dia anggap yang rohani tidak penting, makanya hati-hati saudara, mulailah dari yang rohani dulu kalau engkau mau berkat jasmani. Ya. Saudara, ya, privilege buat orang yang melayani, kalau dari ayat tadi saudara, dikatakan kita akan dihormati oleh Bapa di surga. Jadi para pelayan Tuhan, yang melayani, Anda dapat privilege dari Tuhan. Anda akan dihormati oleh Bapa di surga. Jadi kalau pelayanan jangan sampai merasa, aduh ribet ya. Yang lain boleh datang jam 10, saya mesti datang jam 9. Ya. Yang lain boleh pakai baju bebas, saya mesti pakai jas gitu. Ya. Repot, nanti ada doa dan sebagainya. Tapi ingat, ada privilege buat orang yang melayani. Kita akan dihormati Bapa di surga. Siapa itu yang dihormati oleh Bapa di surga? 3 hal ini saudara dikatakan, dari di ayat tadi dikatakan, Tuhan menghormati, maka karena kita telah menghormati lebih itu. Sikap menghormati adalah melayani Tuhan. Saudara, hari Kamis yang lalu, Pak Aruna bilang gini ya, kenapa Harun dan Miriam mengutuki Musa kan, betul? Tapi kenapa yang kusta hanya Miriam? Ya, siapa yang dengar itu? Siapa yang datang hari Kamis yang lalu? Siapa yang nggak datang? Ampuni dia. Nah saudara, ya Pak Aruna bilang gini ya, next time kalau dia datang lagi dia mau kasih tahu rahasia. Saya udah tahu rahasianya, saya kasih tahu sekarang aja. Ya,
Kenapa Harun gak kena kusta? Miriam yang kena kusta. Karena Harun dalam keadaan melayani. Dia seorang imam. Dia, orang yang melayani akan luput. Akan diluputkan. Makanya orang yang melayani Tuhan itu dapat privilege, saudara. Ya. Tapi orang yang dalam keadaan melayani, Miriam, dia kena kusta. Ya. Kok saya tahu? Saya juga dapatnya di Pak Aruna kok. Karena dia pernah khotbah itu, jadi saya tahu. Makanya saya bilang, saya kasih tahu, jadi pada saudara penasaran terus, liburan nanti nggak enak gitu ya. Nah saudara, yang kedua, mengikuti Tuhan, itu sikap hormat kita. Kemudian di mana Tuhan berada, di situ pun kita pun berada. Itu sikap hormat. Makanya ada lagu, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari aja di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari tempat lain. Jadi mau ya datang menara doa ya. Ya, 1 hari ya 2 jam di sini daripada tempat lain 1000 hari. Itu kan lagu kita, saudara. Itu sikap hormat. Saudara, hormat itu apa sih? Ya, hormat itu apa kalau saudara mau catat? Ya, hormat adalah satu sikap. Sekali lagi sikap, ya sikap. Tapi sikap ini nggak bisa dipaksain, ya. Saudara nggak bisa dipaksa untuk menghormati. Itu semua dari dalam. Nah, berarti hormat adalah satu sikap tanpa paksaan yang kita berikan untuk sesuatu atau seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu sikap hormat. Saudara, saya suka nonton Formula 1, saudara, ya. Jadi Formula 1 itu kan balapan tergantung lap, sirkuitnya, berapa laps. Tapi waktu menang, juaranya, itu pakai saat yang paling menggembirakan lah. Jadi saya bisa meresapi gitu. Jadi waktu saya nonton tuh paling suka awalnya sama akhirnya sudah. Karena kadang-kadang bosen juga ya, 60 laps gitu. Nah waktu finish semua juaranya sudah masuk, kan dia parkir gitu. Buka helm tuh basah kuyup saudara. Ya bayangkan pakai baju balap, itu panas sekali sudah. Apalagi kalau dalam sirkuit yang daerah seperti Bahrain atau mungkin di Singapura juga udaranya humid sudah. Jadi basah kuyup. Tapi mereka seneng banget. Habis seneng banget akhirnya kan panitia bilang, udah, kamu harus masuk. Waktu masuk, apa yang mereka lakukan? Dapat minum. Mereka timbang saudara. Ya, mereka timbang bawa helmnya karena memang harus sesuai timbangannya. Habis timbangan, salam-salaman, kemudian dia naik, saudara. Ya, maklum saya tahu karena satu cita-cita yang belum tercapai, saudara. Ya, selain pendeta adalah pembalap, saudara. Jadi saya bayangkan kalau saya menang tuh kayak gitu ya. Jadi ditimbang, kemudian mulai naik ke atas, juara 3, gitu. Juara 2, juara 1, udah kan. Terus, pokoknya mereka lagi sorak-sorai, tiba-tiba stop, silent. Berhenti semua. Kenapa? Ada satu lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Dan ada bendera yang dinaikkan. Itu gak usah diaba-aba loh sudah. Tiba-tiba silent, tiba-tiba berhenti. Bahkan yang tadi basah kuyup tuh kan dapat topi juga sudah, dapat topi kan. Yang ada bulir-bulir padinya itu yang sang juara gitu. Langsung dia lepas topinya. Semua diam. Kenapa? Ada lagu kebangsaan, harus hormat. Ada bendera. Itu gak diaba-aba, gak ada yang aba-aba. Sampai itu bendera sampai naik dan lagunya selesai, rame lagi. Terus mulai champagne yang itu dikosong-kosong tembakan, udah sorak-sorai. Ya, saudara bayangkan itu berarti satu sikap tanpa paksaan yang diberikan kepada sesuatu atau seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sang juara nomor 1 membawa harum nama bangsanya. Makanya bendera dan lagu kebangsaan hormat, saudara. Saudara, makanya saudara, saya percaya ini kalau saya lagi ngomong gini, tiba-tiba masuk dari situ pintu Pak Joko Widodo. Ya. Bukan Joko yang lain, Joko Widodo alias Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Saya percaya kita stop semua. Ya. Dan saudara nggak ada yang tadinya, Jokowi biarin aja. Gitu. Berdiri semua saudara. Saudara boleh nggak setuju dengan polisinya Pak Jokowi, saudara pasti akan berdiri. Setuju dengan saya, pasti kita akan hormat. Dan gak ada saudara ngadep Pak Jokowi itu duduk selonjoran gini nih. Duduk begitu, gak ada. Semua tegak. Makanya betul kata istri saya, penyembahan tegak. Capek juga saya selama penyembahan. Itu saudara.
Tapi itulah, lu ngadep presiden aja nggak ada yang melewat begitu saudara. Ya. Nggak ada santai begitu. Semua sikapnya tegak. Makanya betul, kita harus hormati. Kita bukan menghadap Pak Presiden. Raja di atas segala raja saudara. Ya. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib saudara. Nah saudara, mari kita lihat kepada siapa kita harus memberikan sikap hormat ini. Yang pertama adalah pasti kepada Tuhan, saudara. Dia harus kita hormati. Nah, saudara, ayatnya di mana? Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini dalam terjemahan Perjanjian Baru, terjemahan baru, bahasa Indonesia, itu muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi kita lihat coba bahasa Indonesia sehari-hari dan juga Amplified Bible. Bahasa Indonesia sehari-hari berbicara begini, hormatilah Tuhan. Ini satu perintah yang luar biasa. Dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala milik dan hasil tanahmu. Kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan, honor the Lord with your capital and sufficiency from righteous labors and with the first fruits of all your incomes. Jadi saudara, kita harus menghormati atau honor kepada Tuhan. Dan dikatakan, kenapa harus dengan harta? Kenapa dengan harta? Karena kita tahu, seperti saya sampaikan minggu lalu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita lihat persembahan, perpuluhan, bahkan buah sulung yang kita berikan itu adalah wujud sikap hormat kita. Karena kita tahu yang berharga dalam hidup kita itu adalah harta kita, uang kita. Makanya kalau kita mau menghormati seorang, kita hormati dengan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Makanya ayatnya betul, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Sebetulnya yang diminta Tuhan, selain harta kita, yang lebih utama adalah hati kita. Dia mau hati kita melekat kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat lagi. Ya, satu peristiwa dalam Alkitab, di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Perhatikan ini, berarti ada sesuatu yang luar biasa sehingga jemaat. Jadi Pak Tuhan Yesus sedang berkhotbah, mungkin seperti saya seperti ini, sedang berkhotbah di antara jemaat. Dan jemaat itu takjub melihat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, namanya Yesus. Ya. Kemudian mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepada? Jadi dia sangat berhikmat. Dan kemudian Yesus melakukan mujizat, dia banyak menyaksikan mujizat-mujizat. Ya, sebelumnya dia saksikan ada mujizat, dia ceritakan. Jadi mereka tahu dan mereka mendengar, maka mungkin ada yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat selanjutnya dikatakan, bukankah, mulai ragu saudara, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka apa saudara? Kecewa. Saudara, seseorang tadinya takjub, tapi kemudian mulai berpikir, nggak mungkin. Ya, mereka pikir, siapa dia? Ya, kayaknya dia nggak layak untuk dihormati. Gitu. Akhirnya mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, ayat selanjutnya. Kemudian apa ini saudara? Kita baca sama-sama. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, dikatakan mereka kecewa, mereka menolak Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa ini, dan Tuhan berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi di tempat asalnya, yaitu pada waktu itu di tempat itu, dia nggak dihormati dan dia nggak bisa melakukan mujizat. Dari kita lihat dari situ bahwa akibat dari Tuhan Yesus tidak dihormati, dia tidak dapat melakukan mujizat. Jadi sikap hormat ini sangat penting saudara.
Sikap hormat itu sangat penting buat setiap kita supaya Tuhan bisa melakukan bagiannya. Ingat kunci kerajaan surga, kita lakukan bagian kita, surga akan melakukan bagiannya. Kalau kita nggak mengalami itu, mungkin jangan-jangan kita nggak punya sikap hormat. Yang pertama kepada Tuhan. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak. Lihat ini, anak berarti Yesus. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Karena barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara, kalau kita nggak menghormati Yesus, kita berarti tidak menghormati Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan, kalau engkau menghormati aku, melayani aku, mengikut aku, di mana aku berada, di situ engkau berada, maka engkau akan dihormati oleh Bapa di surga. Karena engkau sedang menghormati Bapa di surga sebetulnya secara nggak langsung. Yesus kita hormati Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan berarti tanda kita menghormati Tuhan. Maka kita akan dihormati oleh Bapa di surga. Ya. Saudara, mari kita renungkan apakah kita menghormati Tuhan. Atau seberapa besar penghormatan kita kepada Tuhan. Saudara, aplikasinya begini. Saudara, apakah kita percaya bahwa gereja adalah wakil Tuhan ya, di dunia ini atau di bumi ini? Ya. Apakah kita percaya juga ada panggilan Tuhan buat saudara melalui gereja ini, saudara? Kalau kita percaya, kita hormati, kita datang ke gereja untuk ketemu Tuhan, berarti gereja adalah wakil Tuhan di dunia ini, betul? Berarti juga ada panggilan Tuhan melalui firman, melalui kegiatan gereja. Kalau kita hormati Tuhan, berarti kita akan menghormati juga panggilannya melalui gerejanya, saudara. Seperti itu. Mari kita renungkan, coba direnungkan, saudara. Kalau kita percaya sikap kita terhadap panggilan Tuhan, pasti berubah. Kita nggak cuek. Kita akan hormati panggilan Tuhan juga melalui gerejanya. Nah, kepada siapa lagi kita hormati, saudara? Jadi kalau kita menghormati panggilan Tuhan, kita bukan menjadi penonton saja, tapi kita menjadi pelaku. Amin, saudara. Jadi jangan nonton. Jangan hanya jadi penonton, tapi kita menjadi pelaku, saudara. Ya, penonton cuma bisanya, wow, ya, weh asik lo, wah bagus lo filmnya, bagus lo ceritanya. Tapi kita nggak jadi pelaku, bukan kita yang mengalami, bukan kita yang menerima kredit, bukan kita yang menerima berkat, tapi kita, hanya pelaku yang menerima berkat, saudara. Tetapi memang untuk menjadi pelaku nggak mudah, perlu usaha, makanya waktu yang minggu lalu saya katakan, untuk membangun rumah Tuhan, kita harus naik ke gunung bawa kayu. Berarti naik ke gunung udah nanjak, mesti bawa kayu lagi, berat, perlu usaha. Penting buat kita untuk berusaha, untuk meresponi panggilan Tuhan. Saudara, kepada siapa lagi kita harus hormat? Yang pasti setelah kepada Tuhan, kepada manusia. Dan siapa saja manusia yang kita perlu hormati? Di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah ayah dan ibu kita. Yang kedua adalah penatua atau pemimpin gereja. Yang ketiga adalah guru yang mengajar anak kita. Yang keempat adalah orang yang memberikan upah kepada kita. Kelima adalah orang yang melayani kita atau orang yang kita layani juga. Kemudian keenam, orang yang diurapi Tuhan. Yang ketujuh adalah suami atau istri. Nah, saya akan jelaskan satu persatu melalui firman Tuhannya. Yang pertama, ayah dan ibu kita. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti. Saudara, ini firman Tuhan harusnya iya dan amin ya. Tapi ini ditambahin lagi, pasti dihukum mati. Berarti ini satu perintah yang sangat penting yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama yang harus dihormati adalah salah satu hukum tadi nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, mari kita jangan melawan, walaupun kita boleh sukses, kita boleh lebih hebat dari orang tua kita. Karena memang betul saudara, the next generation itu pasti lebih hebat. The next generation harusnya selalu double portion. Nggak ada yang lebih kalah dengan generasi sebelumnya. The next generation itu memang alkitabiahnya selalu double portion. Ya, the next generation. Tapi itu yang benar. Makanya sikap hormat itu sangat penting. Jangan kita melawan, jangan kita membentak.
bahkan jangan sekali-sekali mengutuki ayahmu dan ibumu, saudara. Ya. Saudara, ibu saya ada di sini, ya. Dia seorang pendoa syafaat, saudara. Ya. Nah, masalahnya di sini dia ibu saya, tapi juga jemaat yang saya harus gembalakan, saudara. Ya. Namanya manusia, serohani apapun, pasti ada salah juga, saudara. Kira-kira menurut saudara saya boleh tegur enggak ibu saya kalau dia salah? Boleh ya, tinggal caranya saja bagaimana. Dan caranya Tuhan kasih tahu caranya, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Saudara, Timotius ini adalah seorang gembala yang di bawah naungan Paulus, ya, anak rohani Paulus. Dia gembala, kemudian dia punya jemaat itu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kayaknya agak mirip ya sama Timotius yang di sini ya. Timotius 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara, jadi artinya Tuhan kasih tahu loh, kalau kamu, kebetulan ada ibu kamu juga di situ, kalau dia salah, tegurlah dia kalau dia salah, tapi sebagai ibu, hormati, tetap dengan hormat. Tegur tapi sambil menghormati. Ya. Nah, kalau ibu saya saja boleh tegur, apalagi bapak ibu yang bukan ibu saya. Ya, yang lebih tua dari saya. Jadi ini perintah Tuhan. Tegurlah kalau bapak-bapak seperti bapakmu dan ibu-ibu seperti ibumu. Jadi kalau saya mau tegur Pak Budi seperti papa saya. Ya, ibu-ibu juga seperti ibu saya. Ya, jadi jangan marah ya kalau saya tegur ya saudara, karena Tuhan yang suruh. Ya. Kalau ada yang salah, kalau yang benar ya dipuji saudara. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa kita harus hormati orang yang tua, yang lebih tua. Anak-anak muda, hormati orang tuamu. Ya. Mungkin kita memang nggak disuruh untuk mentaati, ya, tapi menghormati, hormatilah. Ya. Kalau dia kasih input, ya sudah diterima dulu. Ya, mungkin kita nggak setuju, nggak perlu dibantah, nggak perlu disakiti hatinya. Terima aja, kita renungkan, kalau itu baik, lakukan. Nggak baik, ya sudah, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Karena memang bukan untuk mentaati, tapi menghormati. Ya. Sikap kita penting terhadap orang tua kita. Ya. Mau dia salah gimana pun nggak boleh kurang ajar. Ya. Kita harus tetap menghormati orang tua kita. Yang kedua adalah, setelah ayah dan ibu kita adalah penatua. Saudara, penatua di dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Ini berbicara pemimpin gereja di zaman saat ini. Karena saya tahu dalam Alkitab gembala itu cuma satu, namanya Tuhan Yesus. Ya, gembala agung cuma satu. Tapi yang lain pemimpin-pemimpin gereja yang Tuhan percayakan gerejanya namanya penatua. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius bahwa di dalam gereja harus ada sikap hormat 2 kali lipat daripada dunia. Jadi di dalam gereja itu harus mengerti dan harus diajarkan tentang sikap hormat lebih daripada di luar gereja. Makanya kalau di gereja ada orang yang tidak punya rasa hormat, itu gereja harusnya 2 kali lipat. Dikatakan harus mengerti soal penghormatan seperti ini. Artinya dikatakan menghormati itu berbicara menjunjung tinggi. Ya. Jadi artinya gereja harus menjunjung tinggi mengenai sikap menghormati dan dihormati, saudara. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati dulu. Nah, gereja harus menjunjung tinggi mengenai hal ini. Terutama mereka yang dikatakan dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara, untuk mengajar dan berkhotbah nggak mudah, saudara. Ya. Istri saya jago bersihin rumah, jago nyetir, tinggal satu lagi, nanti dia akan berkhotbah, saudara. Ya, nggak ada yang amin. Saudara, dia akan menjadi pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, jadi memang nggak mudah, apalagi di gereja sendiri, berkhotbah itu paling, saudara ini kan dingin ya, tapi di sini ini panas nih saudara, keringetan saudara. Ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya katanya. Jadi paling susah tuh khotbah di gereja sendiri. Ya. Jujur, tapi benar ini bukan membandingkan. Di tempat lain saudara, itu baru ngomong aja udah amin. Ya. Baru shalom, gitu ya.
saudara ya. Pokoknya respon banget gitu. Wah, karena mungkin nggak kenal. Kalau gembalanya mungkin sama. Gembalanya di sana, kalau khotbah juga dicuekin gitu. Tapi kalau tamu itu, wah, pokoknya mungkin udah bosen sama gembalanya. Yes, ya pokoknya pulang juga, wah Pak, saya diberkati banget firman Tuhannya, luar biasa. Ya, mungkin gembalanya tapi nggak gitu juga gitu. Sama lah gitu ya, sama gitu ya. Makanya untuk khotbah di gereja sendiri, nggak mudah, tetapi ini kesukaan saya karena ini adalah saya membangun sesuatu. Nggak apa-apa, ya. Saya harus menyampaikan, saya harus mengajar dan berkhotbah, saudara. Nah, karena prinsip sekali lagi prinsip kerajaan surga, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada perbuat demikian juga kepada mereka. Jadi saudara kalau mau dihormati, kita harus menghormati orang itu lebih dulu, saudara. Amin. Nah, setelah itu apa? Next. Setelah penatua atau pemimpin gereja adalah kita harus menghormati guru-guru yang telah mengajar anak-anak kita. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, siapa yang punya anak di sini? Siapa yang punya cucu? Ya, cucu saudara sama anak-anak saudara itu, kan kalau hari ini memang libur, LKC. Siapa yang tahu LKC? Apa yang ada yang belum tahu LKC? Guru-guru pembina LKC. Ya, kayaknya ada yang nggak tahu cuma malu angkat tangan. LKC adalah Love Kids Church, saudara. Saudara, tahukah saudara di ruangan sebelah sana setiap hari Minggu anak-anak kita itu diajar, diarahkan, digembalakan oleh guru-guru pembina LKC. Saudara, kita perlu menghormati mereka karena mereka telah lebih dulu menghormati saudara atau menghormati anak saudara atau menghormati cucu-cucu saudara. Siapa di sini kalau jemput anaknya say thank you kepada guru-guru pembina Love Kids Church. Terima kasih ya hari ini ya anak-anak saya sudah diarahkan, sudah diajar, diajak nyanyi, diajak memuji menyembah Tuhan. Siapa di sini yang say thank you? Atau bahkan mungkin say thank you malah komplain. Kenapa anak gua gini? Ya. Siapa yang marahin anak saya? Gitu ya. Ya. Saudara, kita udah pesan, istri saya selalu pesan sama guru-guru. Mau sekesel apapun, mau senakal apapun, mau gimana pun, jangan marahin. Jangan marah. Ya. Kita hanya dititipkan, kita harus mengarahkan. Ya. Pernah ada satu guru dibilang gini, waktu dia dikasih tugas anak itu, dia samperin gurunya, dia sobek. Dan masukin song tambah, I don't need this katanya. I don't need. Saya nggak tahu itu anak siapa ya. Saya percaya bukan orang tuanya nggak ada di sini. Tiba-tiba dia datang dari langit, turun, menginjak ruang Love Kids Church. Saudara, saya bilang, aduh dia guru itu bilang sama Cici gitu ke istri saya. Sadis banget, dia di depan saya, ya kalau mau buang nanti gitu. Ya, seperti orang dewasa buangnya di toilet aja. Ya, kalau di toilet kan saya lihat, catatan khotbah, ya. Lihat ini ada yang ditaruh basah, aduh, ya rasanya itu. Tapi itu masih baik daripada di depan saya. Maaf Pak, ini nggak perlu buang. Di depan saya, di depan pintu kalau disobek nih, saya nggak perlu Pak. Ya, saudara, itu anak-anak. Makanya double portion mungkin ya. Dari orang tuanya terus turun double portion. Saudara, kita perlu say thank you lah, ya. Kita perlu menghormati, karena mereka sudah menghormati anak kita loh. Dia hormati cucu kita. Dia walaupun gimana pun, saudara khotbah di orang dewasa itu susah, apalagi khotbah di depan anak-anak. Saudara. Ya, mereka kadang-kadang, tapi yang luar biasa loh, anak-anak itu pinter ya. Anak ini pinter. Istri saya waktu itu bilang kan supaya lagi bicara jaga kebersihan. Ya, anak-anak, adik-adik, you know who's on the church, gitu kan. Maksudnya kan Tuhan. Mereka semua jawab, you. Sampai, no. Istri saya bukan saya, Tuhan Yesus. Jadi mereka tahu bosnya siapa, saudara. Ya. Anak-anak bilang, you are the owner gitu ya. Bukan, maksudnya suruh jaga kebersihan, saudara. Jadi saudara, mari, saudara, saya belajar, saya dari kecil sampai sekarang, kalau saya makan, ya, harapan saya anak-anak muda juga bisa, atau anak-anak kita, saya juga mengajarkan pada anak saya, sebelum makan kalau kita ada orang tua atau nggak apa-apa anak muda juga, kita bilang, yuk makan dulu, atau ngomong dulu, ya, saya makan dulu ya. Saya percaya itu satu budaya yang baik,
Ya, saya itu budaya yang kita om, tante, kita makan dulu, seperti itu. Atau mau pamit, saudara, kalau kita mau jalan, kita pamit, saya rasa budaya yang baik. Ya, mungkin saya nggak tahu di barat bagaimana budaya, tapi saya rasa budaya yang baik buat kita untuk pamit. Ya, makanya saya selalu usahakan, saya standby di sana, usahakan, memang nggak, kadang-kadang saya harus menemani pembicara, tapi saya usahakan untuk berkomunikasi dengan jemaat. Ya, jadi karena kita perlu untuk, kadang-kadang kalau kita mau pulang, ya coba saya pamit gitu ya. Ya, sekesal-kesal saudara dengan saya, pamitlah tetap gitu. Karena dulu ada, mungkin sang istri lagi kesel, suaminya mau pamit, gitu, nggak usah pamit, di depan saya lagi, aduh nggak enak ya. Kita jalan aja, ya tapi nggak apa-apa gitu ya saudara. Ya, jadi saudara, tapi saya rasa kita perlu satu sikap yang baik saudara. Ya, saya thank you, hormat seperti itu. Saudara, saya pernah tegur salah satu staff waktu saya sudah transfer bulanan mereka. Yang lain thank you, terima kasih, yang ini enggak. Saya tegur, ya. Bapak atau Ibu, tolong dong, ya. Ya, kalau saya sudah transfer, at least saya tahu bahwa Anda menerima message-nya gitu. Jadi saya beritahu kan, saya message salary transferred pakai ED, jadi sudah ditransfer, ya. Yang terima kasih, ya. Saudara, mari kita lihat. Setelah guru-guru pembina LKC, siapa lagi yang harus kita hormati? Orang yang memberi upah kepada kita, saudara. Saudara, kenapa seperti itu? Amsal 27 ayat 17 sampai 18. Amsal 27 ayat 17 sampai 18. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga apa? Tuannya akan dihormati, saudara. Saudara, mari kita hormati Tuhan kita. Kenapa? Hormat dalam bahasa Inggris namanya honor, betul? Dari honor ada kata honorarium atau salary. Berarti orang yang memberikan upah itu sedang memberikan hormat pada kita. Setuju nggak dengan saya? Jadi kalau saudara diberi memberikan honor, itu saudara lagi dihormati sama orang itu. Nilainya segini, karena dia menghormati saudara. Makanya kalau dia sudah menghormati saudara, selayaknya juga kita menghormati dia. Betul? Karena dia sudah menghormati kita. Makanya tolong jangan ngomongin bosmu, saudara. Jangan jelekin. Bahkan ada satu gambar yang saya dapat ini lucu juga. Jangan kencingi sumur yang airnya kita minum. Artinya begini, saudara minum dari situ, saudara kerja di situ, saudara dapat hasil di situ, saudara kencingin terus. Yang saudara kencing akhirnya sudah minum sendiri kencing saudara. Kalau saudara nggak setuju dengan situ, pindahlah. Ya, jangan bekerja di situ. Daripada saudara jelekin terus, ngomongin terus, saudara kencingin terus. Tapi saudara minum dari air yang sama, saudara. Dari situ. Saudara, mari kita hormati, saudara. Kita hormati, ya, bos kita. Atau orang yang memberikan upah kepada kita. Anak-anak muda, banyak anak muda bekerja, ya. Anak-anak muda kalau bekerja, jangan main game di kantor, gitu ya. Walaupun Pak Jokowi mendukung Mobile Legends, ya, tapi bukan berarti harus kalau kerja main game terus. Itu ada bagiannya yang menciptakan game dan sebagainya. Ya, mumpung anak-anak muda masuk nih. Ya. Saya pernah, ini saya cerita doang, ya. Saya bukan dendam. Saya waktu itu diundang untuk, Pak ikut datang Pak, kita retreat, ya, worshiper, retreat di Bogor. Sewa tempat. Nah, saya baru bisa kan nunggu anak saya pulang dari sekolah, baru sore malam, tengah malam. Tuh saya nggak tahu tempatnya, masuk gang, jalan berbatu-batu. Terus pertama nyasar, 2 kali nyasar, salah. Terus telepon, oh enggak, terusin lagi. Mereka share location, betul. Tapi namanya di hutan, saudara, kadang-kadang GPS nggak bisa. Akhirnya sampai ke satu pagar, saudara. Salah juga, pindah lagi ke pagar yang lain. Nah sampai di situ puji Tuhan. Karena saya melihat anak-anak dada-dada, karena itu bangunannya villa tinggi. Wah, pastor, yes. Ya, cuma dada aja. Nggak ada yang bukain pintu. Dada, gitu ya. Udah gitu mereka lagi main game semua. Seru main game. Terus sampai saya klakson, ini tengah malam nih, gitu ya. Gembalanya cuma didadain doang, gitu ya. Ya, maklum, ya. Saking baiknya kali ya, jadi mereka anggap temen lah, gitu. Nggak apa-apa, it's okay.
Akhirnya yang cewek-cewek bangun gitu ya, karena yang cowok-cowok lagi main game, jadi cewek bukain pintu. Maaf Pak ya, bukain, dikunci gemboknya itu saudara. Saudara, saya naik gitu, oh hebat, pinter, seru ya gamenya, seru. Iya Pak, ikutin download gitu ya. Kurang ajar dalam hati. Saya pengen download tadinya tapi nggak mau. Ya saudara, makanya di kantor saya taruh CCTV. Ya. Ini orang main game ya, saya tahu loh saudara ya. Sorak-sorak, game sekarang kok bisa teriak-teriak gitu ya. Terus sono juga bisa teriak balik, saya nggak tahu, betul ya? Wah, gitu. Terus katanya, wah teriak-teriakan gitu. Saya ketinggalan zaman banget ya. Wah kok bisa kayak gitu ya. Lagi jam kantor lagi. Ya. Ampuni mereka. Saudara, kata Ibrani dari yang paling utama dari kehormatan ialah kafot. Yang secara harafiah berarti sesuatu yang berat. Saudara, orang yang dihormati adalah orang yang dianggap berbobot atau mempunyai nilai tertentu. Jadi kalau saudara bekerja di kantor, mau naik gaji, nggak usah demo. Tunjukkan bahwa Anda lebih berbobot. Kalau saudara memang bobotnya bisa naik terus, saudara layak dihormati. Pasti bos saudara akan menghormati saudara juga lebih. Saudara, jadi nggak usah demo. Saudara harus menaikkan bobot saudara. Ya. Jadi orang yang dihormati dianggap berbobot, ya, atau mempunyai nilai tertentu. Ya. Kemudian terus orang yang dilayani atau orang yang melayani kita, saudara. Saudara, saya bilang sama tim CRC Worship, jadi CRC Worship terus, nggak apa-apa ya. CRC Worship saya bilang, kita start ibadah harus on time. Pak, kadang-kadang cuma 1-2 orang, nggak apa-apa. Ya. Karena kita sedang menghormati Tuhan yang satu lagi adalah menghormati yang sudah datang. Jangan menghormati yang belum tentu datang. Ya, saya belajar ini dari seorang hamba Tuhan, saya mengutip kalimat itu. Kita menghormati yang sudah datang, jangan menghormati yang belum tentu datang. Jadi yang sudah hadir 1-2 orang itu sudah on time, kita harus hormati. Makanya start. Ya. Karena saya percaya pujian 2-3 orang berkumpul atau kita dengan sepakat, pokoknya 1 orang 1 lagu aja Tuhan hadir kok. Ya, jadi jangan tunggu rame dulu. Ya, jadi kita hormati yang sudah datang. Ya, makanya saya juga mau himbau pada saudara, kita bisa ikut dalam praise and worship. Saudara, saya dapat hikmat di sini, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, nggak bisa telat, bahkan ia memberi kekalahan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi artinya begini, sebenarnya Tuhan memberikan mujizat atau melakukan bagiannya pada waktu kita menyembah Tuhan. Ya, makanya saya percaya penyembahan itu bobotnya besar dalam satu ibadah. Melebihi firman sebetulnya. Jadi karena itu, kalau kita lagi nyembah, Tuhan langsung melakukan bagiannya pada waktunya itu loh. Jadi kalau kayak mungkin gini, lebih gampangnya. Kalau kita nonton bioskop, setiap adegan itu ada artinya kan, betul ya. Jadi kalau kita miss 15 menit gitu ya, kita udah kehilangan. Tadi itu ada apa sih? Betul? Sama, Tuhan melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi jangan ada yang miss sedikit pun satu ibadah itu jangan kehilangan. Kalau saudara mau dapat berkat kan nggak mau dipotong-potong ya, didiskon. Ya. Berkat saudara harusnya 100 tapi didiskon. Diskon 30%. Mau didiskon 30%? Berkatnya tinggal 70%? Nggak mau. Karena kita kehilangan momennya. Karena Tuhan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya nggak mau miss. Siapa di sini yang nonton bioskop nanti aja deh. Ya, setengah jam pertama nggak ada hubungan sama itu. Siapa di sini nonton jam 10.15 atau jam 5.15 sore datang jam 5.45. Nggak ada yang mau. Ya, kalau udah lewat segitu udahlah nggak usah nonton malahan. Kita bisa miss keseluruhan. Seperti itu saudara. Ya, oke. Mari budaya yang salah kita perbaiki. Karena Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, kalau kita mau dihormati, kita mau mendapat kehormatan, perlu kerendahan hati memang. Ya. Dan untuk menghormati, perlu kerendahan hati. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara,
apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Ya, saya bukan mengada-ngada, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita kejar kebenaran dan kasih, supaya kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ganjaran kebenaran, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Oke, setelah itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Saudara, kita tahu seorang namanya Daud. Dia sangat menghormati orang yang diurapi Tuhan. Ya. Ada 3 kisah, kalau kita baca terlalu panjang, mungkin waktunya nggak ada, tapi saya coba ceritakan. Dia dikejar-kejar oleh Saul, boleh ayatnya keluarkan saja. Ya, next. Nah, Saul itu mau bunuh Daud, itu 3.000, bawa 3.000 pasukan, berarti dia serius banget benci sama Daud ya, saudara. Kemudian dia kejar pada waktu itu, nah dia masuk ke gua, mau buang hajat, Daud ada di belakangnya. Nah kita tahu saudara, kalau orang buang hajat tuh ngadepnya keluar, ya, nggak ada WC yang ngadep ke dalam, betul? Saudara masuk, buka pintu, putar balik, betul? Ya, masuk kan putar balik, ya. Nggak ada yang ngadep tembok ya saudara ya, itu salah pasang klosetnya. Sama juga, Saul waktu masuk, dia menghadap keluar. Dan angin berembus dari luar ke dalam. Oh itu sengsara tuh Daud dan pasukannya. Udah mau dibunuh, dikasih bau-bauan lagi saudara. Nah kemudian saudara, pada waktu itu teman-temannya Daud saking jengkelnya dia bilang, nih Tuhan sudah berikan musuhmu di depanmu, tinggal kita bunuh saja. Tapi luar biasa, Daud bilang, dia cuma potong jubah, puncak jubahnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Waktu dia motong saja gemeter, saudara. Berdebar-debarlah hati Daud. Karena dia sudah memotong punca Saul. Lalu dia bilang begini sama orang-orang pengawalnya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia. Artinya motong jubah aja itu sudah nggak boleh. Makanya dia berdebar-debar. Dan akhirnya dia bilang, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, benar saudara. Ya. Sekali lagi, waktu itu Saul sedang mengejar-ngejar dia. Ini luar biasa, Saulnya tuh selalu dibebaskan, tapi selalu dia tetap benci sama Daud. Ya. Padahal Daud itu nggak ada punya kesalahan apa-apa, betul? Ya. Daud selalu disuruh perang dan selalu menang perang lagi. Ya. Ini cuma gara-gara emak-emak, saudara. Ya. Istilah emak-emak itu dari zaman dulu ada. Emak-emak itu sorak-sorai. Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Makanya emak-emak ini hati-hati omongannya. Ya. Bahayanya emak-emak itu saudara ya. Memuji-muji akhirnya membuat orang iri hati saudara. Ya. Nah saudara, akhirnya si Daud ya ketemu lagi, Saul lagi tidur, benar-benar dibikin tidur nyenyak. Tapi luar biasa, Tuhan lagi menguji Daud. Dia cuma ambil tombaknya, dia nggak bunuh Saul. Saudara ini luar biasa, karena dia tahu orang yang diurapi Tuhan. Saudara, kemudian ada satu kisah lagi di 1 Samuel. Ya. 1 Samuel yang pada waktu itu Saul mati, saudara. Kemudian ada anak muda datang kepada Daud. Ini yang luar biasa. Anak muda ini datang cerita kepada Daud. Ceritakan bahwa Saul sudah mati. Kok bisa mati? Ya. Kok bisa mati? Ya, aku orang Amalek. Kemudian tiba-tiba Saul tuh minta sama aku. Saul udah luka parah, dia mau aku bunuh dia. Jadi dia yang minta. Ya dia yang minta. Ya. Terus, bukan ini. Next. Ke belakang. Next lagi. Ya, Daud. Oke, ya. Ini lihat, pada waktu itu Daud tanya sama orang itu. Oh, akhirnya orang itu bilang, aku diminta Saul untuk membunuh dia. Jadi akhirnya dia bunuh Saul, saudara. Kemudian ini pertanyaan Daud, ini luar biasa. Dia bilang begini, ya. Bagaimana rasanya kamu membunuh orang yang diurapi Tuhan? Jadi akhirnya Saul waktu itu ngoyakan pakaiannya, semua bawahan dia, semua prajurit mengoyakkan pakaian mereka berkabung. Kemudian dia bilang sama anak muda itu, rasanya gimana kamu membunuh orang yang diurapi Tuhan? Dia pikir orang Amalek ini Daud akan berterima kasih sama dia karena ini musuhnya Daud. Tapi Daud bilang, kamu kayak gitu berani-beraninya kamu membunuh orang yang diurapi. Walaupun yang minta Saul. Langsung dia bilang sama pasukannya, potong kepala orang ini saudara, diparang. Saudara, kita lihat begitu hormatnya Daud kepada orang yang diurapi Tuhan. Makanya sikap hormati penting ada dalam hati kita saudara. Ya. Next.
Oke, sekarang suami. Efesus 5 ayat 33. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya pesan pada para ibu, para suami, jangan sekali-sekali bercanda atau ngomongin suami kamu, ya, suami saudara, ya. Hormati dia. Tuhan bilang, istri hendaklah menghormati suaminya, ya. Suami mau bagaimanapun, istri harus hormat kepada suaminya. Kemudian next adalah kita harus menghormati istri. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu apa? Jangan terhalang. Jadi para bapak-bapak, kalau doanya nggak mau terhalang, hormati istrimu. Ya. Istrimu harus dihormati. Sebagai penutup, ya. Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan apa saudara? Hormat kepada orang yang berhak menerima apa? Hormat, saudara. Jadi saudara, sikap hormat sangat penting. Saya harap hari ini kita mengerti soal sikap hormat ini. Dan kita punya sikap dalam hati kita tentang hormat terhadap Tuhan dan kepada manusia. Dan hal-hal tadi yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Mari kita bagi berdiri saudara.